Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam Bapak Ibu semua yang diberkati sama Tuhan. Jumat malam hari tanggal 19 September 2025. Waktu berjalan terus. Kita tidak mungkin melihat jam mundur. Tidak mungkin akan terjadi kembali lagi ke 1 Januari 2025 atau kembali ke 1 September 2025. Tidak. Besok sudah tanggal 20. Minggu depan 26 September. 2 minggu lagi bulan Oktober. Selamat tinggal bulan September. Waktu bisa berubah, hari semua bisa berubah. Tapi cintanya Yesus senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, buat selama-lamanya. Dia kekal selama-lamanya. Itu mari kita datang kepada Yesus. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kan kita orang berdosa. Tapi Tuhan sudah pilih kita menjadi hamba-hamba kebenaran. Bukan kita lagi budak dosa. Tapi kita menjadi hamba Kristus. Itu saya, Pastor Yakub Rahmat, akan menyanyikan pujian softly and tenderly. Jesus is calling. Manis lembut Tuhan memanggil. Karena firman Tuhan pada malam hari ini kita mau baca Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Yesus datang untuk memanggil orang berdosa. Yesus datang bukan untuk orang benar, tapi Yesus datang memanggil kita semua orang berdosa. Supaya kita orang berdosa tidak dibawa kutuk dosa, tapi dibawa kebenaran Tuhan Yesus. Lemah lembut Tuhan Yesus memanggil saya dan kau. Dia memanggil dengan lemah lembut. Haleluya. Tengoklah, Yesus sekarang menunggu. Tunggu saya dan kau. Amin. Haleluya. Hai mari datanglah orang berdosa, mari datanglah. Tuhan Yesus panggil, pilih kita orang berdosa. Mari datanglah pada Yesus. Amin, haleluya. Jangan lalaikan ajakan Tuhan Yesus. Yesus mengasihi engkau. Amin, haleluya. Janganlah keraskan hatimu pada Yesus. Mari datanglah pada Yesus. Amin, haleluya. Hai mari datanglah orang berdosa, mari datanglah. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus juru selamat kita. Amin, haleluya. Terimalah rahmat dan kasih sayangnya. Dia pun memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Datanglah pada Yesus juru selamat. Hidupmu penuh dengan damai sentosa. Amin, haleluya. Hai mari datanglah. Hai orang berdosa, mari datanglah. Tuhan Yesus sanggup pulihkan hidupmu. Hai mari datanglah pada Yesus. Amin, haleluya. Dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 32, demikianlah firman Tuhan. Amin,
Amin, haleluya. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Mari kita bertobat, datang kepada Yesus. Hai mari datanglah, serahkanlah seluruh hidupmu pada Yesus. Hanyalah Yesus jawaban hidupmu. Mari datanglah pada Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya ulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Hai orang berdosa, mari datanglah pada Yesus. Ku datang pada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sucikanlah mulutku, pikiran dan hatiku. Malam hari ini kami membaca firman-Mu Tuhan. Ampunilah segala dosaku. Sucikanlah seluruh hidupku ya Tuhan Yesus. Engkau Tuhanku, Juru Selamatku. Amin, haleluya. Engkau Tuhanku, Juru Selamatku. Amin. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Oh, terima kasih Yesus. Seorang berdosa, Bapak Ibu orang berdosa, tapi Tuhan sudah panggil pilih kita supaya menjadi hamba kebenaran, bukan hamba dosa. Kalau orang berdosa tidak bertobat, dia tetap ada di dalam dosa, menjadi hamba dosa. Tapi kalau kita orang berdosa bertobat, datang kepada Yesus, 1 Yohanes 1:9, jikalau kita mengaku segala dosa kita, Yesus setia dan adil, Dia akan menyucikan kita, mengampuni segala dosa kita. Karena Yesus berfirman, Lukas pasal 5:32, Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Bukan berjalan di jalan yang salah. Kembalilah kepada Tuhan Yesus Kristus. Percayalah pada Tuhan Yesus, Juru Selamat. Amin, haleluya. Percaya kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat. Amin, amin. Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Firman Allah dikatakan Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di bawah kolong langit ini di dalam selain hanya di dalam Dia yang sudah diberikan kepada manusia, yaitu di dalam Dia Tuhan Yesus Kristus. Itu mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau isi waktu-waktu sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mencap syukur atas semua kebaikan-kebaikan Tuhan, dan kita mau kembali kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus cinta kita semua. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan.
Kita mau baca saat ini. Oh, puji Tuhan, kita bersyukur. Saya bersyukur sama Tuhan Yesus. Yesus begitu baik. Dia cinta kita semua. Tuhan mau supaya kita senantiasa diberkati sama Tuhan. Kita mau baca Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Amin. Jadi 12 murid Yesus, salah satunya Matius. Makanya ada kitab Injil Matius, ya. Ternyata Matius ini punya latar belakang, dia seorang pemungut cukai, suka tarik pajak-pajak. Orang bis pajak-pajak, ya, zaman dulu seperti Sakius, dia bisa aja korupsi. Zaman dulu korupsi sudah ada, Bapak, ya. Karena buktinya Sakius suka peras-peras. Dia bilang, ngaku kan, ya, apa yang sudah kuperas akan ku kembalikan, coba itu. Ya, sama dengan Matius, memang Yesus, kita juga sama, kita orang berdosa. Jangan ngaku kita orang benar. Kita semua orang berdosa. Justru Tuhan mau panggil orang berdosa supaya kita diselamatkan. Itu cintanya Tuhan Yesus. Kan orang berdosa, kata firman Allah Rom pasal 6 ayat 3, upah dosa maut. Ya, kasihan kalau orang berdosa tidak bertobat, saudara. Dia tidak tahu mana jalan keselamatan, mana jalan yang benar, karena mereka hidup di dalam dosa. Seperti Whitney Houston, saya pernah baca informasi, ya, dulu masa kecilnya dia betul-betul cinta Tuhan. Dia dari kecil suka nyanyi, dikasih talenta sama Tuhan, suara yang begitu indah, suara emas yang luar biasa. Dari sekolah minggu, remaja dan kaum muda. Tapi begitu namanya sudah tenar, namanya sudah terkenal, akhir hidupnya dia berkata, aku sudah tidak bisa membedakan antara kebenaran dan tidak benar. Wah, berarti dia hidup di dalam dosa gelap. Tidak pernah ada kebenaran dalam dirinya karena dia tidak datang kepada Yesus, karena dia datang kepada popularitas nama. Dia cari ketenaran, dia cari uang, cari dunia, diterkam sama iblis. Akhirnya dia mati sekarang, saudara. Mati di dalam dosa. Itu mari Bapak Ibu semua, kita mau cinta Tuhan. Biar kita mau mati di dalam Kristus. Lepaskan hamba dosa. Tapi hiduplah di dalam kebenaran Tuhan. Seperti Matius, dia duduk bersama teman-temannya pemungut cukai. Tapi Yesus datang. Ini untung Matius ambil keputusan. Ikutlah aku. Maka berdiri Matius lalu mengikut dia. Coba kalau seandainya Matius berkata, enggak, aku udah mau ikut. Ditinggal sama Yesus. Berarti memang tidak berkasih karunia. Dalam Yohanes 6 ayat 65, Yohanes 6 ayat 65, orang bisa datang kepada Yesus itu karena kasih karunia. Berarti kalau Bapak Ibu bisa datang percaya Tuhan Yesus, bisa setia, saya bisa setia melayan pekerjaan Tuhan. Itu karena kebaikan dari Tuhan Yesus. Itu karena kasihnya Tuhan Yesus. Bukan karena kita yang baik. Tidak ada kebaikan dalam diri kita. Yang ada manusia penuh dengan kejahatan. Itu buktinya. Asli manusia di TV saling bunuh. Ya, suami bunuh istri, istri bunuh suami, orang tua bunuh anak, anak bunuh orang tua. Sudah nggak ada kasih. Hubungan kasih kekeluargaan sudah pudar, saudara. Ya, udah buta semuanya karena mereka tidak ada kebenaran Tuhan. Tapi untung besar Bapak Ibu bersama saya dipanggil sama Tuhan supaya kita orang berdosa disucikan, sehingga suatu hari kelak kalau Yesus datang, kita disebut orang benar, hamba kebenaran, masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Mari kita ikuti firman Tuhan kembali. Matius pemungut cukai, dia mengikut Yesus. Ayat 10. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama dengan dia dan murid-murid. Coba ini, saudara. Ya, kehadiran Yesus memanggil orang berdosa. Matius, dia panggil teman-temannya pemungut cukai. Dia datang kepada Yesus, makan bersama. Dan pasti Yesus membicarakan tentang kerajaan surga. Supaya banyak orang-orang berdosa bertobat kembali kepada jalan yang benar. Ayat 11. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya Yesus, mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Wow, saudara, sombong sekali, ya. Ahli Taurat, orang Farisi sombong sekali. Dia sudah menghakimi. Mengapa Yesus itu datang kepada orang berdosa? Apa dirinya ada orang berdosa? Farisi, pemuncut, dia sombong sekali. Tapi untung besar punya Yesus yang sepenuh dengan cinta kasih. Tapi Yesus dengan tegas, karena Tuhan melihat hatinya, narasinya narasi negatif. Ya, orang Farisi, ahli Taurat, ya, dia sombong. Ini tinggi rohani, sombong, dia merasa dirinya paling benar. Ya,
Tapi langsung Yesus menjawab ayat 12. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Betul, kita sebetulnya kita orang sakit rohani, sudah. Jujur saja, kita sudah putus hubungan dengan Tuhan. Rohani kita sakit karena apa? Kita tidak mengenal kebenaran. Kita tidak mengenal jalan terang Tuhan. Maka di ayat 13 dikatakan, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena ku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Amin. Ya, jadi Tuhan memanggil kita orang berdosa. Tuhan berbelas kasihan. Maka dikatakan situ, firman ini yang ku kendaki ialah belas kasihan. Berarti Tuhan penuh dengan belas kasihan memanggil Bapak Ibu bersama saya, supaya kita ada di dalam kasih Tuhan. Kalau dunia penuh dengan kehancuran, dunia penuh dengan kemunafikan, dunia penuh dengan kejahatan, dunia akan hancur lenyap selama-lamanya. Tapi hanya bagi orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan akan kekal selama-lamanya. Untuk itu mari melalui firman pada malam hari ini. Nomor satu, ingat cintanya Tuhan Yesus. Kedua, kita orang berdosa. Sudah dipanggil pilih sama Tuhan. Ayo yang ketiga, kita mau cinta Tuhan. Kita mau ikut Yesus. Seperti Matius memucukai. Ikutlah aku. Langsung dia mengikut Yesus. Mari kita mau ikut Yesus. Karena Tuhan sudah panggil pilih kita. Kita mau sekali ikut Yesus. Selama-lamanya ikut Yesus. Karena di balik semuanya itu ada janji Tuhan. Hidup yang kekal buat selama-lamanya. Hai mari datanglah, mari datang kepada Yesus. Kita orang berdosa, datanglah pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat. Hai mari datanglah, kita mau datang kepada Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita mau datang kepada Yesus, berjaga dan berdoa. Ingatnya cintanya Yesus, bahwa Yesus memanggil bukan orang benar, tapi orang berdosa. Mari kita datang kepada Yesus. Akui segala dosa kesalahan kita. Yohanes 1 ayat 9, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, Dia setia dan adil, mengampuni segala dosa kita, akan menyucikan kita dari segala dosa kejahatan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin.